Salah satu tadi ciri-cirinya adalah ya susah tidur, selain gelisah susah tidur. Makanya kalau orang suka begadang, tanya begadangnya ini bermanfaat enggak? Kan gitu. Iya. Kalau begadangnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ketemu lagi buhannya di mana lagi? Di sini nah, di pojok Bang Dio. Jangan marah. Ada semangat. Sebenarnya marah juga. Iya. Kameramennya error. Lain kameramen kawal ulun. Oh, Berangkat datang tidak dijemput, pulang langsung sendirian gitu. Iya. Nah, hari ini saya tidak sendiri, walaupun kawan ulun saat ini jarnya ke Jakarta, tapi ulun dikawali oleh Om ulun tiwas sorangan. Mending kiau kawal dong. Ya kalau buahnya. Nah, dan hari ini juga buahnya kita kembali bertemu dengan seseorang yang gagah. Beliau ini orang gagah nomor 2 di Balikpapan. nomor 1 siapa? Ulun. Biar kada kalah ya kalau. Nah, beliau ini rancak memberikan satu motivasi dan lain sebagainya, dan punya kemampuan macam-macam seperti sulap, kemudian ada juga hipnoterapinya. Kita sambut siapa lagi? Beliau adalah siapa namanya yang lengkap? Siapa? Pandu Dewananta. Pandu Dewananta. Kada bepada pengelola. Pandu Dewananta. Ya. Oke, inilah oknumnya. Ya. Kawan. Tamu ulun yang luar biasa. Tersangka aja. Iya. Ya. Ya. Oke. Mas Terima kasih. Pandu, terima kasih lah Ya. bisa datang di studio Pojok Bang Dio. Terima kasih juga atas Iya. undangannya Mang hari ini. Alhamdulillah. Meskipun di luar cuaca agak dingin-dingin gimana. Oh, biasa. Tapi di sini sangat hangat sekali. Iya. Keramahannya Om Badiu, Om Charles. Iya. Buat suasana ini lebih hikmat. Lebih hidup kayak itulah. Ya. Terus Ditambah lagi segelas kopi. Mantap. Terus Bang. Sebotol. Sebatal. Terus Sayangnya nggak ada cemilannya. kayak itulah. Ini terakhir nak ada nyaman anak dikatik. Mas Pandu biasa. Siap. Om, ini kawal ulun sejaknya masih muda sampai wae ini. Temanku Masih juga. muda juga ini. Temanku juga. Teman pian juga lah. Iya, saya berteman sama dia di WhatsApp, sering lihat status motivasinya. Oh iya. Bagus lah. Iya, bagus lah. Oh, jadi berkawan di situ lah. Iya, di Instagram juga. Oh iya. Sudah pian berkawan. Kita maksudnya itu Omai. Ini nih sejaknya awal ulun kenal bermain sulap. Oh, ngomong. Pilihanmu. Nah, terus inya juga kita melihat bagaimananya bisa memberikan hipnotis, ya kan? Atau hipnoterapi. Nah, saat ini kemampuan inya inilah dalam hal positif, ya kalau? Iyalah. Oh, mesti positif lah. Iya, harus positif. Ya, positif tuh bagus. Karena gini, berpikir positif. Jarang. Marah. Terus berpikir positif akan mendatangkan hal-hal yang positif. Karena apa yang kita pikirkan itu yang akan datang dalam kehidupan kita. Kayak itulah. Dan apa yang terjadi hari ini adalah apa yang kita pikirkan kemarin. Makanya kalau kita pengen masa depan kita bagus, ya kita harus memikirkan yang bagus-bagus sekarang ini. Gitu. Bujur. Ingat tuh, jadi sugesti, doa, sugesti afirmasi positif itu akan mengubah sesuatu yang mustahil menjadi mustajab. Makanya hati-hati dengan pikiran kita. Bujur. Berarti sesuatu yang mustahil menjadi mustajab. Yes. Maka kalau kita pikirannya jelek terus negatif terus Hasilnya udah iri, udah punya pikiran dendam ya, hidupnya nggak akan bahagia. Karena itu penyakit hati. Nah itu dengar.
dengar dari tadi. Oh iya. Sangat nikah aku tulis kan. Iya. Ada sarik lah orang aku Iya. di sini bosnya. Oh, ayam. Kan ayam. Lanjut. Om, ada pertanyaan. Tadi Yang gampang-gampang aja. iya, tadi Bang Diu ngomong ada dua, hipnoterapi dan hipnotis. Apa sih bedanya, Iya. Mas Pandu? Ya. Jadi ini untuk pengetahuan saya. Iya, betul. Nah, itu beda kah? Berbeda kah? Beda antara hipnotis dan hipnoterapi. Terapi tadi apa Pak? Hipnotis itu sebenarnya adalah orangnya, praktisinya. Oh, Orang ya seperti yang pernah kita bahas dulu ya, orang yang main piano namanya pianis, pianis. Orang yang bekerja di bidang ekonomi namanya ekonomis. iya. Ekonom. Oh, Orang yang main drum namanya Dramatis. drummer. Jangan cuma Gampang bertahu Iya. nanya tahu jawabannya. Soalnya kita dibungol padahal Bujur. ya. Nah, itu ya. Jadi hipnotis itu adalah orangnya, Orang. praktisinya yang melakukan. Ya, Oh. ilmunya namanya hipnosis. Oh, Nah, hipnosis. turunan daripada hipnosis, aplikasinya itu banyak. Ya, salah satunya ada hipnoterapi, ada hipnoteaching, ada hipnoparenting, ada hipnoselling, Oh, banyak lah. ada hipnosurgery, iya banyak. Nah, ini untuk dewasa ada hipnoseksologi juga. Tapi untuk tidak dibahas pada podcast ini. Oh, sangat dibahas Pang kita sudah Dibahas ya. menggapit 12 ke atas aja. Oh ya. Ya. Tapi yang ini channel kita nih ada nang nonton diisukan malam jam 12 ke atas, ada nang subuh. Jadi kan kawan tergantunginnya bikin episode khusus aja. Iya, episode khusus. Bujur. Nanti iklan yang Apa? ini Om Adi gitu. Apa? Kok punya Apa? ini naikat kepala. Oh, iya, sambil anu. Tahu nggak filosofi ikat kepalanya ada bro? Filosofinya Oh, supaya pikiran-pikiran negatif kita ini terikat. Oh, itu jangan. Satu langkah untuk merubah pikiran dari negatif menjadi positif. Oh, Dengan pakai ikat. makanya ini hari ini aku pikiran positif bujur loh. Oh, karena ibu ikat kepala. Serius. Hah? Nah, Iya. Mas Pandu, Siap. ini kan tadi sudah dijelaskan. Oh ya, hipnoterapinya itu perbedaan hipnotis dan hipnoterapi. Ya tadi sudah kejawabkan, hipnotis itu adalah Orangnya. hipnoterapi itu adalah aplikasi daripada Turunannya ya. Hipnosis ilmunya lah. Mas Pandu, Siap. saya ini kan perokok berat. Siap. Artinya suka berat-beratin teman. Jadi rokoknya saya ambil. Ya, jujur. Makanya aku kada berokok. Nah, apakah Mas Pandu bisa menghipnoterapi saya supaya saya berhenti merokok? Bisa, sebenarnya bisa. Bisa. Itu salah satu manfaatnya apa? Kegunaan hipnoterapi ya. Iya. Jadi berhenti merokok. Kalau di BNN dulu saya berhenti untuk menggunakan narkoba tentunya ya. Oh, itu pakai hipnoterapi. Iya, hipnoterapi. Ya. Sebentar. Dengan pemakai obat-obatan bisa membuat berhenti, dan waktu itu dengan bagaimana caranya? Ya kita dengan metode hipnoterapi tadi kita hipnosis, kita masukkan induksi ya. Ada beberapa tahapan memang prosesnya. Oh, Nah kalau untuk pecandu narkoba memang kita nggak boleh langsung menghentikan langsung ya. Oh, gitu. Nggak boleh. Kita harus konsultasi dengan dokter atau medis dulu. Hmm. Karena bagaimanapun kalau dia udah pecandu lama pasti ada zat adiktif ya yang memang dibutuhkan oleh tubuh dia. Ya makanya kita nggak boleh memutus langsung ya. Nah, tiba-tiba kita hilangkan total gitu. Nah, nanti dia akan justru akan menimbulkan stres. Ya, dia akan bingung ada sesuatu yang aneh dalam dirinya gitu. Sama terapi untuk berhenti merokok ya, stop smoking ya istilahnya. Oh, itu ya istilahnya. Jadi stop smoking pun itu juga bertahap. Tapi tergantung orangnya juga, tingkat sugestivitasnya. Ada yang mungkin sekali bisa langsung clear, ada yang mungkin beberapa kali pertemuan baru berhenti, ada. Mungkin kepala batu kali ya, kayak paman tukiran kali ya. Harus 1000 kali hipnoterapi kali ya, baru berhenti Ini itu merokok. dulu, ya betul. Ini itu dulu tidak kepala batu.
Jadi gara-garanya Manu begawe di batu bara, nah, Oh. menyesuaikan kepalanya itu. Ini, itu. Biar aja yang nanar, biar aja. Ikan aku. Nah, Mas Pandu, tadi kan dikatakan bahwa hipnoterapi memasukkan satu sugesti, satu ini, berarti kan orang yang bisa disugesti ini adalah orang-orang yang boleh dibilang apa, semacam menerima atau pasrah ya. Gini, Jadi jadi yang tidak bagaimana? jadi hipnotis ya, orang yang bisa dihipnosis ya, Ya. dimasukin sugesti ya, atau masuk ke alam bawah sadarnya itu memang ada dua kategori. Ada kategori moderat ya. Moderat itu berarti agak susah gitu. agak susah. Itu Kepala batu tadi. ada yang 20%, Hmm. dan ada kategori yang mudah. Mudah. Nah, itu loh. Sorry, kebalik, yang mudah itu 20%, yang moderat 80% ya. Tujuh kebolak bilang Iya. gitu kan. Kebolak balik. Iya. Ya, terus. Betul. Jadi kalau untuk yang tapi dengan syarat sih memang ya, orang yang bisa dihipnosis atau kita tembus faktor bawah sadarnya tentunya adalah orang yang waras, yang nyambung. Oh, Itu dulu, itu dulu kuncinya. Kalau orang ditanya, Om sudah makan? Wah, Mau ke pasar. Ya kadang-kadang dia gitu. Terlalu banyak. Bisa. Ikam bang betakun kayak itu nah. Tuh hipnotis nih ikam lah. Bisa, cuma butuh proses. Jadi prosesnya itu yang membedakan. Ya, ada yang prosesnya bisa cepat dan bisa masuknya lama. Oh. Tapi semua orang pada dasarnya bisa hipnotis. Berarti Mas Pandu, kalau seandainya pada dasarnya bisa dihipnotis, artinya hipnotis ini anggaplah semacam apa obat atau memberikan satu apalah penyelesaian lah Om lah. Terapi ya. Untuk orang-orang satris. Ya, jadi sedikit saya jabarkan sedikit ya. Oh. Ya, jadi Banyak juga ada apa-apa. Iya. Jangan, kalau banyak bahaya nanti apa ya, kelas privat saya nggak aku nanti. Oh iya, bujur. Iya. Terlalu berhitung juga sekali. Iya. Iya, ada begaya. Terus Mas Jadi Pandu, setiap manusia itu kan ada yang namanya critical area atau area kritis, ya, yang fungsinya adalah menolak suges atau perintah yang bertentangan dengan keinginan Tuh. seseorang. Oh. Coba keluar loncat, enggak? ya kadang Itu. Bunga lah Pak, mentah kait ini gugur, ini rusak. Ah. Nah ya banyak kan mau putkis. Ya, tahu. Ya. Iya, bagus pintar. Itu apa? Informasi masuk ke alam sadar, dianalisa oleh alam sadar, ya, mau menembus faktor critical area atau area kritis tadi itu Iya. tertutup, jadi mental. Oh. Coba lihat tangannya. Nah, apa? Soal Nah, tangan. yang kedua, Iya. waktu saya Kenapa? minta tolong Om Badiu, mana dia tangannya? Om Badiu gini, ya. Perintah atau sugesti yang saya berikan dianalisa di alam sadarnya, Iya. dan menurut dirinya Om Badiu ini oke, aman aja. Critical area membuka, masuk ke alam bawah sadar. Alam bawah sadar memerintahkan ya, otak untuk Melaksanakan. gitu. Oh berarti aku nih tadi kan hipnotis lah. Ya, sebenarnya Bujur. Terlalu banyak. Karena nama ini bos masih pembukaan. di sini aku ini tahu nang jagaunya di sini ayam tahu lah, jangan sembarang hipnotis yang lam. Nggak apa-apa sekali-sekali. Banyak ini kada bakawal. Ya makanya gini, sebenarnya kayak kejahatan hipnotis yang mungkin sering kita Nah, iya. kayak di tempat-tempat publik ya, kayak di mana? Mall, kayak pasar. di stasiun, maupun Iya, di stasiun. pelabuhan. Nah, sebenarnya itu tidak murni pure hipnotis. Ya, tapi mungkin memang lebih ke apa ya? Penipuan ya, saya bilang ya. Ya, karena memang Kok bisa dikatakan penipuan? Iya. Tapi mereka mengikuti loh. nah gini, jadi orang akan melakukan sesuatu hal ketika muncul dua faktor dalam pikirannya. Satu adalah faktor keserakahan, yang kedua adalah faktor ketakutan. Jadi orang kalau serakah ini sebenarnya mudah ditipu. Ya. Makanya sering kan ada apa namanya berita-berita yang apa sering pernah nggak dapat apa telepon atau SMS, selamat Anda mendapatkan hadiah 100. Belum pernah. Soalnya aku kada bisa HP. Itu jadi baru Siap. pernah. Tolong menukarkan kau lah. Iya, kan itu sering terjadi kan. Oh iya, bujur. Dengan iming-iming.
orang kalau diiming-imingin, apalagi apa yang menjadi iming-imingnya adalah sesuatu yang sudah diidam-idamkan ya. Jujur. Oh nanti kok saya nanti tak kasih udah jas merah. Wah. Boleh. Selama ini Om Badiu ngimpiin udah jas merah terus ya kan. Jujur. Ketika ada orang nawarkan kayak gitu, ya pasti kan ngikut kan gitu. Jujur. Nah, Karena ini anak memberi aku. Iya. Bunda Jis marah. Contohnya seperti itu. Jadi orang ketika muncul keserakahannya, ya. Contoh kayak misalkan kalau penjual selling toko, ya beli satu gratis Satu. 3 atau 2 kan? Ah, Lalu iya. kan orang cepet-cepetan. Jujur. Nah, Itu masuk serakah. Iya serakahnya. Terus yang kedua unsur ketakutan. Misalkan kalau di mall tadi takut habis, oh ini promo ini hanya sampai tanggal sekian, Ya. atau sampai jam 12 malam saja. Orang Ya. akan berburu cepat-cepat karena takut habis. Oh. Itu salah satunya. Atau enggak yang biasa diancam, oh anak Anda ini saya tangkap Iya. karena kasus narkoba. Iya. Nah, ini kalau orang tua panik kan pasti apa yang diminta kan diturutin gitu. Karena itu buah hati yang Iya. disayangi, apapun istilahnya kalau lah. Nggak tahu. Nggak tahu. Ya, anak Joko himpun kopi. Artinya apapun kita mau memberinya kan. Betul. Nah, Makanya di sini perlulah yang namanya edukasi seperti ini. Ya, Mm. di ruang podcast inilah nanti ya mudah-mudahan kita sedikit bisa sharing setiap bulannya. Amin. Mungkin nanti kalau saya ada waktu bolehlah nanti diberikan kesempatan untuk. Oh, boleh. Siap. Boleh. Karena kalau mau ngulik apa yang ada di otak saya ini cukup banyak. Ya. Oh, Kalau banyak memang Iya, banyak iya. rambutnya. Ya. Kalau cuma 1 jam tentunya Kurang, kada cukup. Ya. Ya, tapi paling tidak kan kita bisa mengambil garis besar tadi dikatakan yang apa Mas Pandu bilang bahwa pada dasarnya manusia punya jiwa serakah. Terus kedua ketakutan, artinya basic ini kita sudah tahu lah bang, om. Iya. Iya, olah teh. Nah, terus Mas Pandu, ini kan kalau apa untuk hipnoterapi lah, tadi bisa untuk mengobati, untuk berhenti merokok, terus takut dengan apa segala macam. Fobia misalnya. Fobia ya. Siapa Nokia? Fobia. Apa tuh? Fobia itu ketakutan yang berlebihan. Nah, itu maksudku, bujur. Aku kan ngetes aja. Oh iya, bujur. Iya, kehausan narasumber. Iya. Kering. Oh iya, bujur. Iya, Padahal di luar basah ya. basah, hujan deras. Terus Mas Pandu, apa? Dengan tadi berarti kita bisa mengobati penyakit semacam apalah pikiran yang bisa mempengaruhi keadaan kita, contohnya kayak satris tadi, ya Om. Stres. Hah? Stres. Satris kalau satris ya terserah kamu Ya, dah. ya sudah. Aku satris. Ya. Ya. Ini Ya, aja bisa. satris aku tahu lah. Ya, jadi bujur, betul. Apa ya? Aku jadi ikutan Bukan apa, ya. Kabupaten Banjar juga nih. Utali pun kan aneh. Yang masih. Terus Jadi benar, jadi hipnoterapi sendiri itu salah satunya untuk menerapi yang kaitannya dengan penyakit psikis ya. Iya. Dengan pikiran. Tapi kalau fisik tidak, misalkan luka bakar ya nggak bisa dihipnotis sembuh, nggak bisa. Iya. Harus diobati pakai salep dan lain sebagainya. Bujur. Yang contoh yang penyakit pikiran tadi fobia misalnya. Fobia itu kan ketakutan yang berlebihan, yang kadang juga berdampak terhadap penyakit-penyakit yang lain ya. Iya. Stres juga ya. Stres ini juga penyakit pikiran ya. Mungkin adanya kecemasan yang berlebihan. Ya, kekhawatiran yang berlebihan. Ya. Cemas sama khawatir ini berbeda ya. Oh beda lah. Beda. Kalau cemas ini nggak tahu apa yang dicemaskan. Nah, Oh, amun khawatir. ya, kalau khawatir itu dia udah mulai tahu penyebabnya apa yang membuat dia khawatir. Oh. Kalau cemasnya nggak jelas, pikirannya dia mikirin apa itu nggak jelas. Oh, iya. Dan ini juga menyebabkan stres. Makanya saya sarankan kepada siapapun kita harus punya yang namanya mentor friend. Apa itu? Mentor, ya dalam hidup ini kita harus punya 3 friend. Ya, kalau teman-teman belum punya di antara 3 friend ini, ya harus segera cari. Oh. Apa aja itu Mas? Yang pertama adalah mentor friend. Mentor friend itu adalah orang yang bisa mengarahkan kita, ya kalau ketika kita mungkin
ke jalan yang salah diingetin. Iya. Untuk konsultasi. Kembalilah ke jalan yang lurus itulah. Dan itu bisa siapa saja. Silahkan pilih. Mau orang tua, mau paman, mau saudara, mau teman, ya. Yang mungkin Anda anggap trust, ya. Percaya, yakini gitu. Tuh mentor friend. Yang kedua adalah follower friend. Follower friend itu adalah pengikut, orang yang mau mendengarkan kita. Ya. Dari situlah kita bisa lebih confidence, percaya, percaya diri. Follower itulah. Yang ketiga adalah Gracie friend, teman gila-gilaan. Gracie. Oh, Gracie. Entah. Ini crazy friendku ini sudah. Jadi memang kita perlu dalam hidup itu supaya balance, ya, supaya otak ini nggak tegang, ya. Kita memang harus punya teman gila-gilaan. Ini yang membuat aku bingung lah. Artinya kalau yang tadi yang pertama adalah trust mentor friend, itu yang itu masuk akal lah. Terus yang kedua adalah follower. Nah, follower ini masuk akal. Nah, ini gila-gilaan ini nah. Gila-gilaan maksudnya bukan terus telanjang laki-laki di jalan gitu. Ini bisa dikit muntungnya nih. Terus ya maksudnya gila-gilaan ya teman-teman ya bercanda gitu ya. Apalagi orang-orang yang agak jaim ya, memang harus punya ruang khusus untuk melepaskan itu. Karena memang kan ada pekerja yang memang profesinya harus serius, ya memang di situ nggak boleh terlalu celelehan ya. Iya. Boleh terlalu terlalu cengengesan, arogan lah. Contoh kayak posisi pekerja misal manajer kayak gitu kan nggak bisa kan. Jadi kan harus stay cool supaya dihormati kan gitu kan. Iya, menjaga wibawa lah ya, wibawa kerjaan, jaga image kan. Iya. Oh, itu mempengaruhi untuk makanya kita harus punya ruang di mana kita bisa bercanda, bersendau-gurau gitu. Mas Pandu, apa sih dari sudut pandangnya Mas Pandu ini, misalnya seperti tadi contoh ya, orang yang bawaannya serius aja, nah dia nggak punya crazy friends tadi itu ya, itu kira-kira efeknya apa sih Mas? Efeknya dia mudah marah, mudah stres tentunya. Jadi memang harus dilepaskan ya? Harus. Serius aja bawaannya ya, seperti itu. Mungkin dia tipikal introvert juga ya, bisa jadi ya. Karena dia tipikal orang yang menutup dirinya, bukan cuma jaim ya. Iya. Dan hanya orang-orang tertentu mungkin yang bisa cocok nyambung dengan dia. Iya. Dan berarti nang kayak pawang lah. Makanya yang berarti yang di nang kayak pawang loh. Apa? Kalau pawang nang kayak buaya ada pawangnya, hanya inya berdua yang bisa komunikasi. Maksud turun itu. Biar ada dia. Yang Om Charles tadi berarti teman gerombolannya Om Charles bukan crazy friend-nya dia, mungkin bisa gitu. Mungkin dia punya teman yang lebih nyaman ketika diajak kayak gitu. Gila-gilaan. Ya, memang mungkin kurang bersinergi aja. Iya, artinya pada saat kayak saya ngumpul dengan teman nih ya, biasanya kan gila-gilaan gitu loh. Berarti memang kalau kita memang mau masuk ke dunianya dia, kita harus lakukan pacing. Seperti itu ya. Kesepian kenali, selidiki, pilih, lakukan. Jadi kita harus tahu dulu dia sukanya apa kan itu. Belum tentu tadi apa yang Om ajak tadi sesuatu hal yang membuat dia happy, belum tentu ya. Iya. Orang kan punya gaya bagaimana dia menggapai kebahagiaannya sendiri kan. Iya. Mungkin dia lebih suka sendiri dengan main game atau apa, dia lebih happy daripada kumpul sama teman-teman gitu. Ada juga nang sendiri terusnya tiang listrik di bawah bepandir. Ya saran saya kalau berhadapan dengan teman seperti itu ya, kalau kita sudah berusaha untuk mengajak rame ya udah. Ya aja berarti kada bisa dipaksakan lah untuk mengikuti kita kayak itulah. Berarti ya model itu tadi amati atau selidiki kesepian kenali, selidiki, pilih, lakukan. Berarti perlu waktu itu Iya. Berapa lama? Ya tergantung. Seminggu kalau ini anak
Makanya salah satu kita belajar tentang menganalisa karakter ya dengan metode semensit maupun yang lain. Ya. Ini salah satu keuntungan kita bisa menganalisa seseorang dengan waktu yang cepat. Oh, orangnya ini begini. Oh, ini orangnya lebih cenderung dengan berpikir dengan otak kanan maupun otak kiri. Ya. Nah, itu apa ya? Kalau kita mampu membaca itu lebih mudah kita cepat bermasuknya. Nah, misalkan saya udah kenal Om Badyu nih, berarti saya akan Jangan misalkan memang kita sudah kenal, iya. Ini kan hipnotis. Ya terus, Mas. Kalau kita sudah kenal kan apa ya? Tahu apa yang harus kita bicarakan di awal. Iya, iya, Tanya iya. kabar, oh gimana cucunya gitu kan ya. Alhamdulillah. Misalnya kayak gitu kan kita sudah tahu. Iya, iya. Bagaimana madihinya kan kita udah tahu bahwa Om Job sepi. jadi ada bahannya gitu. Tapi kalau kita belum kenal sama sekali kan apa yang Apa yang bujur? belum tentu apa yang menjadi awalan kita perbincangan bisa menyinggung perasaannya dia. Bujur. Iya. Terkadang kan kalau orang menang apa baru kita kenal itu memang ini kita mau kenal itu konsepnya orang anu Nah. biasa pakai jam tangan terusnya ada jam berapa ini itu satu pertanyaan yang apalah. Basa-basi tapi berfungsi. Itu. Ya. Jadi memang ini bisa juga diterapkan untuk teman-teman sales ya. Siapa tahu di sini ada sales yang nonton. Oh, ada. Iya. Ada. Coba masuk ke anu. Sales Ada apa? Hah? Sales apa? Ya. Sales gayung. Jadi teman-teman kalau pengen prospek ke calon customer ya kalau bisa kita harus cari tahu dulu customer kita ini siapa, profesinya apa, misalnya dia guru, hobinya apa, misalkan hobinya biliar atau Iya, apa ya. iya. Pas ketemu ya sapalah dengan atau ajaklah bicara tentang biliar, Kesukaan. profesinya. Nang inyahi senang itulah. Oh, itu istilahnya namanya casing. Berarti salah kok kemarin omai. Ya salah memang. Ya, itu istilahnya pacing namanya ya, pacing atau membangun kesamaan. Oh. Kalau kita sudah bisa pacing, kita bisa meleading atau memimpin atau Mengajak ingat. Oh. Sama seperti kalau kita mau ngasih makan atau obat anak kecil. Ya, anak kecil kan biasanya kalau disuruh minum obat kan susah. Iya. Ya, Benar. pasti. Bujur. Ah, Di peteng. ya. Iya. Caranya gimana cara ngasih obat anak kecil ya? Kita harus ikut main dulu. Oh. Nah, kadang diajak naik odong-odong dulu. Nggih. Ya kita harus ngikutin Iya. dia dulu sama seperti Apa namanya? Iya. Bujur. Cucu lu nom lah. Ini tuh menghadap di bari anu tuh, dibari obat apa pasnya sakit. Iya. Itu harus lihat kucing. Kucing tuh dikayaknya menyapa kucing. Kita baju puci sambil tangan kayak ini. Barunya hendak minum obat bujur. Silakan puci. Lain. Ya, begitulah konsepnya. Jadi kalau kita mau memberikan suggest atau masukan ke orang pun juga harus dengan cara-cara yang makanya mungkin nanti next kita bisa membahas tentang komunikasi skill yang Bujur. efektif ya. Bujur. Supaya orang ini juga bisa menerima dan bisa memberi dengan cara yang baik. Bujur. Karena kan meskipun pesan yang mau kita sampaikan ini baik, positif, tapi kalau cara menyampaikannya salah, Iya. itu juga orang menganggapnya juga salah kan gitu. Ini betul. Tapi kalau seandainya yang membawakan anu Mas Pandu, insya Allah orang senang. Ya. Soalnya selain motivasinya kena, nyaman dipandang karena jar ciwi-ciwi itu. Ya kelam, Apa ciwi-ciwi? babi nian tuh nah. Oh, apa babinya? Ciwi, Oh, ya. apa ciwi? Babi nian sampai isu kayak di kita, omai. Sorry lah, Mas. Emosi. No problem. Ya. Tidak masalah. Tidak masalah. Terus Mas Pandu, terkadang kan dalam hidup kita ini ada nang istilahnya satris tuh ada tingkatan anu lah. Jangan lihat aku, nggak tahu aku. Lihat sini loh. Nang tadi pian kisahkan itu nang tadi maksudku Oh, iya, iya. kisah. Makanya aku mancing ini malasnya aku mengkedano. Iya. Ya ampun. Sabar. Hah? Emosi. Sudah nang di Jakarta, kada tahu kapan bulitnya ya kan? Ini pulang. Kalau bertakun Iya, tingkatan stres tadi. tingkatan satris. Jadi ya stres kalau sudah apa ya ciri-ciri orang stres pertama kali ya yang mungkin bisa kita lihat secara ini Nyata. biasanya dia cenderung kayak gelisah.
gelisah. Biasanya orang kalau stres kan gelisah. Gelisah tanpa sebab. Galau ini kan kepanjangan dari gelisah antara lanjut atau udahan ya. Katanya. Jadi stres ini kan ada beberapa faktor atau sumber. Iya. Yang pertama tentunya adalah faktor internal mungkin ya. Internal itu terlalu menetapkan target yang terlalu tinggi. Ya. Iya. Jadi tidak sesuai dengan ekspektasi antara realita dan ekspektasi tadi ada kesenjangan. Iya. Mungkin misalkan contoh sekarang saya punyanya baru sepeda. Ya. Tapi mimpi pengen punya pesawat. Wah, Ya. jauh. Makanya itu salah satu contoh. Iya. Yang kedua adalah faktor krisis. Krisis itu di mana adanya peristiwa yang tiba-tiba, contoh orang tua meninggal atau diputus pacar. Itu salah satu ya. Yang berat itu karena ulun banyak melihat kawan-kawan ulun gitu. Lanjut. Faktor eksternal kemudian ya. Eksternal itu ya mungkin salah satunya ya mungkin selalu ditanyakan kapan nikah. Tekanan eksternal ya, tekanan eksternal. Kapan punya anak, kapan Itu jadi beban juga. iya, apalagi kalau yang orang ini adalah tipikal yang pemikir ya. Mau tidur mikirin, mau tidur ya akhirnya nggak bisa tidur ya. Betul. Salah satu tadi ciri-cirinya adalah ya susah tidur, selain gelisah susah tidur. Makanya kalau orang suka begadang, tanya begadangnya ini bermanfaat nggak kan gitu. Iya. Kalau begadangnya nggak ada manfaatnya ya berarti itu bisa jadi orang udah ciri-ciri stres. Makanya ada nasihat. Begadang jangan begadang. Kalau tiada Kalau tiada artinya. Gitu. Iya. Terus lanjut biasanya kalau stres ciri-cirinya susah makan. Oh gitu ya. Biasa nafsu makan hilang. Stres itulah. Ada juga yang nafsu makannya lebih banyak. Iya. Pernah ulun melihat itu. Tapi rata-rata orang kalau stres tuh susah, nggak ada yang makan biasanya kan gitu. Nah ini kan kadang yang nanti menimbulkan asam lambung naik, Iya. ya kan? Lama-lama tumbang sakit. Tapi ada kawannya kada stres, tapi tidak makan, tidak minum. Soalnya kada ada baras di rumah ya kan. Iya. Iya, lain lah itu lain. Jadi kalau kan telakin aja. rasanya kenyang terus. Ya, nggak mikirin makanan karena dia fokus terhadap masalahnya tadi itu tadi. Makanya ini mental health ya, kesehatan mental ini penting banget. Mungkin untuk ya kita semua. Betul. Cuma Om Badi maupun Om Charles, saya juga dan mungkin penonton Baju Barangil juga ya. Iya, harus sehat mental. Mental health, kesehatan mental ini penting. Ya, kita semua harus menjaganya, memaintenance-nya. Ya salah satunya setiap bangun tidur kita lakukan afirmasi positif. Hari ini saya bahagia, hari ini saya sukses. Nah tadi ya saya bilang bahwa sugesti ini ya akan merubah sugesti maupun doa akan merubah sesuatu yang mustahil menjadi mustahil kan gitu. Jadi nggak boleh kita menyepelekan kata-kata maupun doa. Karena ingat apa yang terjadi hari ini adalah apa yang kita pikirkan kemarin kan gitu. Ya. Jadi kita bisa seperti sekarang ini ya karena ada masa lalu yang sudah kita rencanakan. Kita lalui. Jadi ada sedikit tadi kalimat bijak. Orang yang berhasil adalah orang yang bisa menerapkan hari ini harus lebih baik dari kemarin. Ya makanya every day setiap hari kita harus berpikir yang baik terus gitu ya. Meskipun kadang Sulit. Ya dibilang sulit memang harus Dipaksa lah. Karena untuk membangun budaya tadi, culture tadi, pertama kita harus paksain dulu. Dengan kita paksa, maka akan terpaksa. Dengan terpaksa kita akan bisa. Dengan bisa kita akan terbiasa. Kalau sudah terbiasa menjadi budaya. Gitu. Dipaksa, merasa terpaksa, bisa terbiasa menjadi satu budaya. Jadi sama seperti saya ini kan mungkin orang selalu berpikirnya Om Pandu, Mas Pandu ini berpikir positif terus ya. Iya. Memang tidak mudah ya membangun brand image seperti itu ya. Saya dari lama ya, dari dulu memang sudah bagaimana caranya saya nge-branding supaya positive thinking ya. Sampai buat lagu judulnya berpikir positif dan insya Allah ini lagi nulis buku juga, nulis
Mantap. Iya, Iya. berpikir positif juga. Oh, Bikin kaos. berpikir positif juga. Ya. Dengan kata-kata kalimat positif. Ya karena itu tadi berpikir positif akan menarik sesuatu yang positif terhadap kehidupan kita. Oh, Ya makanya jangan pernah kita ya kurang-kurangi lah berpikir negatifnya. Nah, kalau misalkan nih cewek habis diputus pacarnya, dia punya pikiran oh semua cowok itu brengsek. betul. Ya, yang datangnya cowok-cowok brengsek lagi. Oh, karena itu dari pikirannya Inya. Betul, dari pikiran. Oh, betul. Kalau berpikir ya oh semua cowok itu baik, ya Ah. datang nanti cowok-cowok baik gitu. Oh, Jadi apa yang terjadi dalam kehidupan kita ya sebenarnya apa yang ada di pikiran kita. itulah. Artinya segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita itu berawal dari perencanaan pikiran kita. Betul sekali. Yang Hidup sudah ini kita kan gema alam. Hidup ini kan tanam tuai. apa? Tanam tuai. Tanam tuai. Ya. Oh, kurang libar bangun. Tuai. Ya. Oh, hidup ini tanam tuai. Yes. Jadi apa itu yang kita tanam? Ya, Itu yang kita tuai. Oh, makanya ada lagu nang siapa yang menebar, dia yang menerima, istilahnya itulah. Makanya penting ya sekali lagi ya bahwa orang yang sukses adalah orang yang percaya bahwa dia akan sukses. Ya, makanya ini mindset pertama orang sukses ya. Mindset pertama yang harus dibangun sebagai orang sukses adalah Ya. dia harus yakin dulu bahwa dia akan sukses. Oh, Kalau dia nggak percaya bahwa dia akan sukses ya siapa lagi? Oh dirinya sendiri nggak percaya, bagaimana orang lain? tuh. Ini salah satunya. Udah ngari. Iya. Oh iya. Sampai Iya ya. manggut-manggut. Sampai keduring lah. Iya. Ini salah satunya untuk memunculkan confidence, self confidence, percaya diri. Oh. Karena orang biasanya orang yang sukses itu PD-nya ada. Oh. PD dulu. PD lah. Nah, yang penting jangan kepedean. Nah, itu pembualan. Iya. Dan yang paling Ya. tahu diri juga. Jangan cuma percaya diri tapi harus tahu diri. Oh. Nah, kita ini sudah sampai mana sih? Iya. Oh, artinya mengetahui batasan. Betul, kita harus tahu Kemampuan. Kalau kita paham tentang metode analisis SWOT ya, SWOT, Strength, Weakness, Opportunity, Threats ya. Ya, nanti kita bahas ya. Ah, iya. Ya ini bagus kalau kita bisa menganalisa diri kita apa yang menjadi kelemahan kita, apa yang menjadi kelebihan kita, apa yang bisa menjadi peluang, apa yang menjadi ancaman kita. Ini bagus. Makanya Anda harus mengenali diri diri Anda sendiri dulu. Ya kembali ke ini tadi bahwa Iya. Kalau kita belum mengenali diri kita ya kita belum tahu jadi diri kita ini sebenarnya siapa. Ya, makanya penting sekali ini. Makanya saya sarankan buat teman-teman yang mungkin saat ini kok hari-harinya cuma main gitu-gitu aja. Lato-lato. Melatih Coba fokus itu. nongkrong, ketawa ketiwi, main game. Coba kita cari teman yang lebih produktif lagi. Iya. Ya kita tahun 2023 harus punya resolusi yang lebih baik lagi. Bujur. Harus lebih positif lagi. Memang kalau pengen sukses kita harus di Lingkungan. circle atau lingkungan orang yang mau mendorong kita, yang percaya dengan kita. Ya. Tinggalkan orang yang meremehkan kita. Nah, Kadang gini, banyak sekali saya ada kata pepatah ya, semakin tinggi pohon semakin Berasa angin yang maniup. Ya memang begitu. Jadi selama kita dalam proses naik pasti ada aja orang yang iri sama kita, orang yang suka sama kita. Karena kita memang nggak bisa membuat orang atau semua orang itu suka sama kita. Iya. Sebaik apapun yang sudah kita lakukan, seikhlas apapun yang sudah kita lakukan, belum tentu Baik buat lingkungan kita itu semua menerima. Tapi kalau kita sebagai orang yang baik ya tetap lakukan atau hal-hal baik. Tetap saja kita lakukan walaupun ada di sekitar kita yang tidak menerima perlakuan Iya. yang kita tadi. Itu mungkin salah satu adalah ujian hidup kita untuk menguji apakah kita ini mampu nggak. Ya, gitu. Jadi segala sesuatu peristiwa Iya. ataupun masalah problem yang datang dalam kehidupan kita, entah itu melalui seseorang atau Iya. apapun, Ya, itu adalah cara Tuhan mengarahkan kita kepada arah yang lebih baik lagi. cara Tuhan untuk mengarahkan yang lebih baik. Makanya itu tadi, bagaimana cara memanai masalah supaya kita tetap berpikir
berpikir positif. Oh. Ya, kita harus yakin bahwa masalah itu didatangkan kepada kita untuk menguji kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Ya. Lebih kuat, lebih baik. Ini contoh. Ya, memang hidup ini harus terbentur dulu baru terbentuk. Semakin banyak gesekan itu biasanya semakin mahal. Oh. Contoh batu akik. Malam ini sengaja saya bawa batu. Batu akik nih. Wah. Hilang kita ya. Nggak bisa lah. Ya, Jadi batu hipotesa. pertama ini didapat dari mana? Dari sungai. Ya. Ya, pertamanya seperti yang bentuknya nggak karuan kan? Ya. Betul. Ya, masih ada tanahnya. Untuk menjadi seperti ini, menjadi cantik, mungkin lebih bernilai. Diapain? Digesek dulu, diamplas dulu. Sama seperti kita. Kalau kita pengen menjadi sesuatu yang bernilai, ya kita harus Diamplas. siap digesek. Oh, Maksudnya digesek dengan masalah-masalah. Oh. Karena orang kalau nggak pernah ngadepin masalah, biasanya ya suksesnya Lama. lebih lama. Atau Iya. dia akan mati sebelum anu. Iya kan? Salah lah. Cuman kan ya, Mas Pandu ya yang sering dihadapi Setungat, kamu bertanya. Enggak. Ya, lanjut. Iya, lanjut. kan yang apa seperti Mas Pandu tadi bilang ya, jadi harus ditempa lah ya, harus digosok. Nah masalahnya pada saat gosokan kedua itu orang kadang-kadang sudah menyerah atau stres itu lah Mas. Itu gimana caranya? Orang yang bisa tahan seperti itu kan tidak mudah loh Mas. Ya. Tidak mudah. Betul. Ada tipsnya kan kalau seperti itu? Apa Iya. cuma berpikir positif aja? Perut lapar ini sulit loh Mas berpikir positif. Iya. Ya kan? Gimana itu Mas? Jadi memang Ya di lapar ulun. sini nanti. Habis ini lah. Habis. Santai kita ya. Iya, sip. Iya. Jadi memang ya untuk berhasil itu kan perlu konsistensi ya. Iya. Kita memang suka nggak suka ya itu salah satu resiko. Iya. Apapun itu pasti ada resikonya. Kalau kita pengen dapatnya besar berarti resikonya besar. Besar. Kalau dapatnya kecil ya resikonya mau kecil. Kecil. Cuma kadang orang maunya resikonya kecil tapi hasilnya besar kan gitu kan. Dan itu sangat mustahil kan gitu. Nah pertanyaan Om Charles ya terkadang baru gesekan kedua ini kan gitu. Iya. Nah, makanya memang kalau misalkan memang udah menyerah berarti dia belum punya mental sukses tadi. Oh. Iya. Itu seleksi alam. Atau bisa juga kayak Nina Om. Apa? Ulun karena jadi kepintarannya Iya. Terserah. Tapi saya banyak berguru sama Om Badi. Wah, karena ulun berguru yang juga ya. Kan waktu kita di Kan Jakarta. tiap malam Jumat saya bawain kopi gula teh. Oh, lawan kemenyan. Dukun kan? Dukun ya. Artinya mungkin lah dengan kita menghadapi gesekan pertama terus kedua, terus kita merasa sudah lelah atau pingin mundur, tetapi dengan adanya motivasi ini mungkin menyadarkan kita karena pada saat kita mengalami gesekan itu kan tidak sadar. Artinya apa? Ya. Artinya kan di saat kita emosi atau kan kesadaran tidak ada kan. Nah, makanya ini penting yang saya bilang tadi. Ah. Makanya orang-orang di sekitar kita ini adalah orang-orang yang bisa mendorong kita. Iya. Nah, ketika mungkin tadi baterai kita udah low, ya ada yang ngecas gitu. Bujur. Yang mendorong kita, ayo semangat. Itu penting. Motivasi itu penting banget. Bujur. Ya salah satu mungkin yang bisa dalam saya implementasikan dalam hidup saya sampai sekarang salah satunya ya motivasi diri kita. Oh. Nggak ada yang lain. Pokoknya motivasi. Yang penting manusia itu hidup harus punya keinginan, harus punya kemauan. Ya. Ya, jangan cuma hidup cukup atau itu saja, jangan. Jangan nyaman dengan zona nyaman tadi kan gitu. Ya, bujur. Nah, cukup lawas kita berpandiran. Ada anak-anak ditanyakan lagi? Kamu mau bertanya? Enggak. Udah. Oke, Bu Hanyai, tadi kita mendapatkan satu masukan dan motivasi luar biasa dari Pandu Dewananta. Beliau adalah seorang yang masih muda, tetapi punya pikiran-pikiran luar biasa. Mudah-mudahan ilmu yang diberikan ini, walaupun sedikit, kita bisa menyerapkan, mengaplikasikan dalam kehidupan kita. Namun
Munnya Mun. Jangan khawatir. Karena ada lagi tip-tip yang menarik lah. Ya kan? Siap lah. Menarik apa ya? Ada maksudnya yang menarik yang bisa kepada para Dibagikan. Karena kalau mereka menjalankan apa yang ikam padakan nulah, nah terus inya berhasil, pahala buat ikam. Betul. Ya. Nah itu. Nah Sebaik-baiknya orang kan orang yang bisa memberikan manfaat ke orang. orang banyak, bujur. Ini nang luar biasa nih. Nah, Iya, memang. Sebaik-baiknya bermanfaat orang banyak. Aduh, dompetku bubur. Gak apa-apa. Nah, ikam nggak ada apa-apa. Aku nang kalang kabut. Iya buahnya, kita setuat lah. Saat ini ulun ya kita sudah mendengarkan bersama Om Charles, kemudian narasumber kita yang luar biasa, Mas Pandu Diwananta, sama-sama Mas Pandu. Mudah-mudahan gak ada busan-busan di sini. Oh, enggak. Dan kalau seandainya ada sesuatu yang kurang berkenan di hati buahnya, jangan tersinggung. Kita hanya bergayaan saja. Karena kami juga bingung hendak membuat acara ini meriah kayak apa caranya. Nah itu buahnya. Nah, terlambat. Salah satunya pembawa acaranya diam aja. Iya, salah satunya ini nah mau negeri kita berdiam aja maksud kita berpandir. Nah, oke buahnya, demikian acara kita di Pojok Bang Diu. Nanti kita akan ketemu lagi di episode berikutnya. Di mana lagi kalau bukan di sini. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang malam dan sampai jumpa.